Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini dengan semangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dan magnet, merupakan mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susetya Diputra dengan NIM 14014211194. Dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada listrik. Nah, listrik sendiri didefinisikan sebagai aliran atau pergerakan elektron, yakni suatu partikel yang bermuatan negatif yang ditemukan pada setiap atom melalui sebuah penghantar. Listrik dapat digunakan karena adanya atau dihubungkan ke sumber arus listrik. Sumber arus listrik merupakan benda atau alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Secara umum, sumber arus listrik dibedakan atas dua jenis, yaitu sumber arus listrik searah atau direct current DC dan sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Nah, listrik dapat diukur dengan sebuah alat. Yang pertama ada ampere meter. Ampere meter merupakan alat untuk mengukur arus listrik. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial antara dua titik. Kemudian ada sejarah penemuan listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ambir yang digosokkan ke kain wol akan menarik pendaringan di dekatnya. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Benjamin Franklin dengan menerbangkan layang-layang menggunakan besi-besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil mulai menyambar kunci dan melepat ke pergelangan tangannya. Kemudian di tahun 1800-an, Alessandro Volta mengemukakan pendapatnya bahwa listrik itu seperti air. Nah, tahun 1831 Faraday menyimpulkan bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Kemudian ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini ada dua. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian komponen listrik yang disusun secara berderet dengan tidak ada cabang pada sumber arus listrik. Nah, itu disebut dengan rangkaian seri. Lihat gambar di sini. Nah, ini rangkaian seri. Tidak ada cabang, langsung menghubung satu ke satu. Nah, rumus di sini ini rumus rangkaian seri. R merupakan hambatan. Nah, hambatan seri atau hambatan total ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn atau banyak R yang ada di rangkaian ini. Kemudian I atau arus listrik ada I1 sama, jadi I nya sama, arus listriknya I1 sama dengan I2 sama dengan IN sama dengan I total. Kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Seperti gambar ini ada beberapa cabang dari rangkaian paralel. Nah, jadi untuk hambatannya itu 1 per Rp atau rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Rn atau banyaknya hambatan. Kemudian ada listrik statis. Nah, listrik statis merupakan listrik yang diam. Nah, muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nama tersebut diberikan oleh negarawan, filsuf dan ilmuwan Amerika Benjamin Franklin tahun 1706 sampai 1790. Muatan yang sama jika didekatkan akan tolak menolak, dan muatan yang berbeda jika didekatkan akan tarik menarik. Kemudian ada gaya Coulomb. Masalah yang diselidiki oleh Coulomb adalah masalah gaya interaksi elektrostatika, sehingga
Gaya Coulomb sering disebut dengan gaya elektrostatika. Dari hasil penyelidikannya, ia mengemukakan hukum Coulomb bahwa besar gaya antara dua muatan listrik yaitu G1 dan G2 yang terpisah dengan jarak R sebanding dengan besar muatan yang berinteraksi serta sebanding dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kemudian ada medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana pengaruh listrik masih berpengaruh pada muatan lain. Kuat medan listrik di suatu titik sejauh R dan muatan G adalah E merupakan kuat medan listrik sama dengan K konstanta per G atau muatan per R kuadrat, atau R ini adalah tadi jarak atau sejauh R, titik sejauh R atau jarak. Kemudian ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan atau G dari A ke B. Dalam konsep medan listrik dibedakan antara pengertian potensial listrik V dengan energi potensial listrik atau EP. Potensial listrik atau V di titik A karena muatan G ditetapkan sebagai berikut. V atau potensial listrik sama dengan K per G per R, atau V sama dengan E R. Jika suatu muatan listrik G berada di dalam beda potensial V, maka muatan listrik tersebut memiliki energi potensial atau EP. EP sama dengan G per V, dengan G sama dengan tadi muatan, kemudian V sama dengan potensial listrik. Kemudian ada listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak. Kemudian pertama ada arus listrik. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik V positif dan V negatif. Perbedaan potensial listrik dalam rangkaian listrik ditimbulkan oleh gaya gerak listrik atau GGL dalam sumber arus listrik, misalnya yaitu pada baterai. Kemudian ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan atau dengan simbol I didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang menembus penambang konduktor tiap satuan waktu atau banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik. Kuat arus listrik dapat diresmikan sama dengan I sama dengan G per T, dengan G adalah muatan listrik dan T adalah waktu dalam second. Kemudian ada tegangan listrik. Tegangan listrik dikenal juga dengan istilah beda potensial listrik seperti yang dibahas sebelumnya dengan beda potensial V menghasilkan muatan berasal dari energi yang hilang atau terpakai. Kemudian ada energi listrik. Untuk mengalirkan muatan-muatan listrik tadi dalam suatu penghantar, sumber tegangan memerlukan atau mengeluarkan energi listrik. Dalam sistem SI atau standar internasional, satuan energi adalah volt. Dengan rumus V sama dengan V kali G. Oleh karena G sama dengan I kali T, maka bentuk persamaan lain adalah W sama dengan V kali I kali T. Dan di sini W merupakan energi listrik, V merupakan tegangan listrik dalam volt, R merupakan kemudian I merupakan kuat arus listrik dalam ampere, kemudian T adalah waktu. Kemudian ada daya listrik. Daya listrik adalah laju energi listrik yang dipindahkan atau energi listrik tiap satuan waktu. Dengan rumus P sama dengan V kali I, atau bisa dituliskan P sama dengan I kuadrat kali R. P merupakan daya listrik dalam watt. Kemudian V seperti tadi, V merupakan potensial listrik, dan I adalah kuat arus listrik, dan R adalah hambatan dalam ohm. Kemudian ada hukum-hukum listrik. Ada beberapa hukum yang membahas listrik. Yang pertama adalah hukum ohm. Hukum ohm merupakan hukum yang membahas mudah tidaknya suatu arus mengalir pada suatu penghantar, dinyatakan dalam hukum ohm.
I sama dengan V per R. I merupakan kuat arus dalam ampere, V sama dengan beda potensial, dan R sama dengan hambatan volt per ampere atau ohm. Yes. Rumusnya nih, I sama dengan V per R. Kemudian hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan itu. Nah, sigma arus pada suatu titik percabangan sama dengan 0 dengan sigma I, nanti sigma arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, kemudian Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan-perubahan potensial yang ditemukan di dalam sebuah lintasan lengkap dari satu titik ke titik yang sama atau gelombang transversal dari rangkaian tersebut harus sama dengan 0 dengan sigma E atau jumlah energi ditambah sigma IR atau sigma arus dikali hambatan sama dengan 0. Kemudian ada pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerangan. Nah, listrik membuat kita dengan mudah menyalakan lampu saat keadaan gelap. Kemudian ada manfaat listrik untuk alat elektronik. Nah, banyak alat elektronik yang kita pakai menggunakan energi listrik, misalnya ada TV, handphone, dan banyak lainnya. Kemudian ada transportasi. Nah, moda transportasi seperti KRL, mobil listrik, atau motor listrik itu bersifat lebih ramah lingkungan, nah, karena menggunakan energi listrik. Ya. Kemudian ada industri. Banyak kegiatan industri yang menggunakan listrik dalam proses produksinya. Kemudian ada baterai. Baterai adalah media penyimpanan listrik yang dapat digunakan sampai daya listrik di dalamnya habis. Kemudian manfaat listrik untuk ilmu pengetahuan. Ditemukannya listrik memancing lebih banyak pengetahuan tentang elektronika. Mulanya hanya digunakan untuk menyalakan lampu. Dengan perkembangan listrik pengetahuan, kini listrik dapat dimanfaatkan untuk penggerak perangkat seperti robot, drone, dan lain sebagainya. Kemudian ada magnet. Apa itu magnet? Nah, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet merupakan benda yang bersifat magnetik atau ferromagnetik seperti besi, nikel, obat, dan logam lainnya. Tapi ada beberapa logam yang sulit atau sulit untuk ditarik. Nah, magnet dibedakan menjadi dua. Pertama ada magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan medan magnet, tapi memang sudah terbentuk secara alamiah, seperti batu-batu yang terdapat di Magnesia dan Jabal Mantiqa, beda gunung magnet yang terdapat di Arab Saudi. Kemudian ada kedua ada magnet buatan. Nah, magnet buatan merupakan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan yang bersifat ferromagnetik atau bersifat magnetik. Kemudian ada medan magnet seperti gambar di sini. Nah, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dari gambar ini dapat disimpulkan, pertama ada garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan seperti pada gambar 1. Jadi medan magnet tidak saling berpotongan. Kemudian ada garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan serta membentuk kurva tertutup seperti pada gambar 2 ini. Nah, kemudian jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Nah, jadi dalam medan magnet ini, jika kedua kutub yang sama didekatkan akan tolak menolak, jika kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Kemudian ada induksi elektromagnetik. Nah, magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan kemagnetan yang timbul oleh kumparan berinti besi
yang dialiri arus listrik. Kekuatan keelektromagnetan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam induksi elektromagnetik ya. Yang pertama ada banyaknya lilitan kawat pada kumparan, kedua besar kecilnya arus listrik yang dialirkan, ketiga ada tidaknya inti besi pada kumparan. Nah, kemudian ada gaya Lorentz. Sebuah partikel bermassa m bermuatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan v di dalam medan magnet dengan induksi magnetik B akan mengalami gaya dari medan magnet yang mempengaruhi gerak muatan tersebut. Gaya tersebut dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Penemuan arah gaya Lorentz mengikuti kaidah tangan kanan seperti gambar di sini. Nah, ini adalah contoh kaidah tangan kanan. Nah, rumus gaya Lorentz yaitu F adalah gaya Lorentz sama dengan I merupakan G berarti atau muatan dibagi waktu dikali B merupakan kuat induksi sin kali sin theta. Nah, sin theta ini merupakan sudut yang dibentuk oleh arah gerakan muatan. Nah, ya. Kemudian ada pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penggunaan kompas. Kompas ini merupakan contoh benda yang menggunakan magnet. Kemudian ada pintu lemari es. Nah, pintu lemari es mempunyai magnet permanen supaya senantiasa tertutup, memastikan pintu kedap udara, dengan itu menggalakkan pemborosan energi. Kemudian ada kartu ATM. Nah, kartu ATM atau kartu kredit mempunyai jalur magnet yang berisi informasi. Kemudian ada TV. Nah, seperti bahan-bahan elektronik seperti TV ini atau monitor komputer menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan gambar. Kemudian ada media rekaman magnetik, kaset video HVS yang mengandungi golongan tipe bermagnet. Informasi yang menghasilkan video dan bunyi disimpan berupa kode-kode elektromagnetik pada lapisan bermagnet pada pita kaset. Kemudian ada pengarah suara dan mikrofon. Nah, pengarah suara sebenarnya adalah gabungan magnet kekal dan elektromagnet. Nah, elektromagnet membawa sinyal yang menghasilkan perubahan medan magnet dan menarik medan yang terdapat pada magnet kekal. Gerakan penarikan dan penolakan tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian ada motor listrik dan generator. Motor listrik dan generator bergantung pada gabungan elektromagnet dan magnet kekal, dan seperti mana pengarah suara mengubah tenaga listrik kepada tenaga mekanikal. Kemudian ada transformator. Transformator merupakan peranti yang mengubah beda potensial listrik antara dua peranti yang terpisah secara listrik melalui penyambung magnet. Nah, itu adalah beberapa manfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada daftar pustaka dalam pembuatan materi ini. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan maupun perkataan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.